Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan lagi serial Mahasantri kiat-kiat mempelajari agama. Kita ambil dari buku kami Mahasantri terbitan Rumaiso. Dengan pembahasan kali ini kita mulai dari lanjutan setelah sebelumnya tentang guru. Saat ini kita pelajari awali dengan belajar bahasa Arab. Awali dengan belajar bahasa Arab. Sekarang bisa dilihat halaman 91. Monggo dibaca. Awali dengan belajar bahasa Arab. Apa hukum mempelajari bahasa Arab? Mempelajari bahasa Arab adalah fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian orang yang mempelajarinya. Tujuan bahasa Arab dipelajari adalah supaya mudah dalam memahami Al-Quran sebagai referensi kita dalam kehidupan. Tadi pandangan dari sisi umat. Namun jika dipandang tiap individu, setiap orang harus mempelajari bahasa Arab sekadar ilmu wajib yang bisa membantunya untuk menjalankan yang wajib, seperti membantunya untuk sholat, membaca Al-Quran atau berzikir. Karena amalan-amalan tadi tidak bisa kecuali dengan bahasa Arab. Berarti harus bisa baca Al-Quran dengan bahasa Arab, walau hanya dari hafalan, bisa sholat dengan baca bahasa Arab, begitu pula harus bisa berzikir memakai bahasa Arab. Nah lihat, berarti kita ringkas, mempelajari bahasa Arab ada dua. Ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu tujuannya untuk memahami Al-Quran. Ini cukup diwakilkan oleh sebagian yang paham, tinggal nanti memahamkan pada yang belum paham. Dia ajarkan pada yang belum paham. Cukup fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ya sebagian orang sudah mempelajarinya, maka yang lainnya gugur kewajiban. Hukum yang kedua adalah fardu ain. Ya, hukum yang kedua mempelajari bahasa Arab itu fardu ain. Fardu ainnya dari sisi apa? Yaitu bahasa Arab yang sekadar kita memenuhi wajib. Memenuhi wajibnya gimana? Yaitu bisa baca Al-Quran. Lebih rincinya lagi, bisa baca Al-Quran dalam sholat. Lebih khususnya lagi, apa? Dalam sholat apa Al-Quran yang wajib dibaca? Al-Fatihah. Apa yang wajib dibaca? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berarti wajibnya sekadar baca Al-Fatihah yang benar. Fardu ain itu. Ini enggak semua surat berarti ya. Yang fardu ainnya itu surat Al-Fatihah. Karena kalau dia tidak memenuhi ini, masalah nanti sholatnya. Tidak memenuhi syarat membaca Al-Fatihah, nantinya sholatnya itu jadi masalah. Syarat membaca Al-Fatihah tidak terpenuhi, maka sholatnya itu jadi masalah. Saya sebutkan contoh aja di sini. Ini contoh disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam Safinatun Najah.
Syarat baca Al-Fatihah. 1. Harus berurutan. Ayat 1 baca, setelah itu ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Berurutan. 2. Al-muwalah. Tidak boleh ada jeda antara tiap ayat. Tidak boleh ada jeda yang lama. Tidak boleh ada jeda yang lama. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, enggak boleh berhenti situ. 10 menit kemudian baru dia lanjut. Dia nangis-nangis dulu. Mungkin mikir utang kayak mikir jodoh, nangis di Alhamdulillahirabbil alamin, nangis. Baru ingat lagi, mau lanjut lagi menit ke-5 gitu. Itu enggak mualah namanya. Terus yang ketiga, memperhatikan huruf-hurufnya. Jangan salah baca huruf. Dha dibaca dha, jangan dibaca ta. Waladdallin, salah. Kemudian yang keempat, memperhatikan tasydidnya. Memperhatikan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Dia tahu cara baca ini benar, tasydidnya benar, dia dapat tasydid, sah itu. Ada lagi, ini saya tidak sebutkan semua ya. Tidak boleh ada lahan yang merubah makna. Tidak boleh ada lahan keliru baca yang merubah makna. Lahan itu keliru baca dan nanti merubah makna. Iyyaka na'budu, dia baca iyyaka ta'budu, nun diganti ta, itu sudah merubah makna itu. Terus ada lagi syarat baca Al-Fatihah, wa ayyusmi'a nafsaul qiraah, dirinya sendiri mendengar bacaan Al-Fatihah. Minimalnya mulutnya qomat kamit. Mana qomat kamit gimana? Hah? Mimik. Apa bahasa sininya apa? Qomat kamit. Apa? Qomat kamit paham ya? Ya. Ada mulut gerak gitu. Jangan takbir Allahu Akbar terus Al-Fatihah cuma batin saja. Sudah waladdallin amin sudah. Enggak ada qomat kamit, enggak boleh. Di sini minimal dia dengar sendiri. Paling minimal, standar minimalnya adalah mulutnya qomat kamit. Kemudian wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Tidak boleh diselingi ucapan manusia saat baca Al-Fatihah. Lagi baca Maliki Yaumiddin, terus kucing lewat. Ya, waduh, udah waduh keluar. Nah, itu diselingi namanya itu. Diselingi kalimat ajnabi. Apa kalimat ajnabi? Tadi itu bahasa waduh itu bahasa manusia, bukan bahasa Arab. Nggak boleh. Al-Fatihah jadi nggak sah. Itu contoh tadi. Ya, ada fardu kifayah dari sisi baca, bisa baca bahasa Arab. Kalau mempelajari bahasa Arabnya nggak sampai wajib. Namun dari sisi setiap orang bisa baca tulisan Arab, terutama tadi surat apa? Al-Fatihah. Kayak saya tadi sebutkan syarat-syarat baca Al-Fatihah kalau dalam sholat. Salah dalam hal ini ya sudah, Al-Fatihahnya nggak sah, sholatnya jadi nggak sah. Terus tentang
Hukum pelajari bahasa Arab, kata Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, yajibu ala kulli muslimin ayata'allama min lisanil arabi ma yablughu juhdahu fi ada'i fardihi. Baca artinya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar bisa menjalankan yang wajib. Dia mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar bisa menjalankan yang wajib. Apa dari kewajiban dia sehari-hari? Sholat kan? Apa dari sholat yang wajib kalau gitu tadi? Baca Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihahnya jadi wajib, dia benar untuk baca. Terus selain itu, selain untuk bisa menjalankan yang wajib dengan bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab untuk maksud lainnya dihukumi sunnah. Adapun orang yang ingin paham syariat secara mendalam, tetap wajib baginya mempelajari bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran dan ajaran Nabi SAW dengan benar. Imam Asy-Syatibi berkata, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Untuk memahaminya, dituntut harus dengan mempelajari bahasa Arab secara khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baca artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surat Yusuf ayat 2. bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 195. Terus lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadza lisan arabiyyun mubin. Wa hadza lisan arabiyyun mubin. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahasa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam. Sedang Al-Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang terang. Quran surat An-Nahl ayat 103. Nah, dan memang memahami bahasa Arab akan mudah untuk memahami kalamullah Al-Quran. Nah, memang kalau kita pelajari bahasa Arab akan mudah untuk memahami Al-Quran. Semakin mudah memahami Al-Quran kalau paham bahasa Arab. Kalau tidak paham makin sulit itu untuk menguasai tadi Al-Quran tafsirnya. Terus Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sudah semestinya untuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW dipahami lafaznya dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalam Allah bisa dipahami? Tentu dengan mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa inilah yang dijadikan bahasa dialog dengan kita. Dari pemahaman pada bahasa Arab itulah kita bisa tahu kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, bisa memahami Al-Quran dengan baik, kata Ibnu Taimiyah tadi ringkasnya dengan mempelajari bahasa Arab. Sekarang 7 alasan harus belajar bahasa Arab. Pertama, keutamaan bahasa Arab amatlah jelas karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Cukup alasan inilah yang jadi alasan besar kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 10 tempat, di antaranya pada ayat Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Quran surat Az-Zumar ayat 27 sampai 28. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahlihi. Baca artinya. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin. Disebutkan dalam Iqtida Sirat al-Mustaqim. Taib. Terus sekarang alasan yang kedua kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Kedua, dengan mempelajari bahasa Arab lebih mudah dalam menghafalkan, memahami, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Nah, lebih mudah menghafalkan, memahami, mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Terus dengan modal bahasa Arab? Dengan modal bahasa Arab akan mudah pula dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW, menghafalkan, menjelaskan serta mengamalkannya. Nah, terus yang ketiga. Orang yang memahami bahasa Arab
terutama paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak mempelajari sama sekali. Apalagi jika tugas seorang sebagai penyampai dakwah menjadi seorang dai, kiai atau ustadz, tentu lebih urgent mempelajarinya agar mudah memberikan pemahaman agama yang benar pada orang banyak. Nah, taib. Di sini sebutkan kalau jadi dai, kiai, ustadz, untuk punya modal bahasa Arab itu. Maka aneh kalau dia jadi pengisi terus tidak bisa bahasa Arab. Dari sisi untuk paham tadi, gimana dia lihat literatur referensi, karena harus otentik dari yang asli, sehingga bisa menyampaikan ilmu yang benar. Ya. Kalau ingin jadi dai, lebih lagi urgent untuk mempelajari bahasa Arab. Terus yang keempat, orang yang memahami bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya ulama yang sudah banyak tersebar hingga saat ini. Sedangkan yang tidak memahami bahasa Arab hanya bisa mengandalkan kitab terjemahan dan itu sifatnya terbatas. Kalau terjemahan, buku terjemahan sifatnya terbatas. Namun kalau bahasa Arab asli, ya itu macam-macam. Ada yang belum diterjemahkan, sehingga dia bisa mempelajari secara langsung atau dengar penyampaian ulama dalam bahasa Arab. Ya, itu manfaatnya. Terus yang kelima, bahasa Arab itu bahasa yang lembut dan lebih mengenakan hati serta menenteramkan jiwa. Nah, bahasa Arab itu lembut sekali gaya bahasanya. Dia punya tingkatan yang biasa, yang pertengahan, yang tinggi, gaya bahasanya ada. Serta bahasanya itu enak, tentram kalau orang itu dengar. Kalau diganti, ya kita tilawah dengan bahasa yang lainnya itu nggak pas, beda dengan bahasa Arab. Apalagi nanti ada kalimat yang nun semua akhirnya gitu. Ya, itu dengan kalimat yang sajaknya itu bagus sekali, itu ada dalam bahasa Arab juga. Itu bisa kita lihat dalam beberapa ayat. Ibnu Katsir saat menjelaskan surat Yusuf ayat kedua yang menyatakan li'anna lughatal arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatun lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Bata artinya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Nah, banyak kosakata, paling luas kosakatanya. Kata hujan saja itu maknanya macam-macam. Ada hujan yang belum pernah turun sama sekali, nanti turunnya namanya ghaith. Ya, ada nanti istilahnya matar, hujan lagi artinya. Ada itu al-wabil, ada istilahnya lagi as-sayyib. Istilah hujan aja macam-macam. Kosakatanya banyak. Nanti hujan yang ini nanti istilahnya ini, yang ini istilahnya ini, hujan deras nanti istilahnya lain lagi. Bahasa Arab punya tingkatan. Ya, satu kosakata kalau dalam bahasa kita itu maknanya bisa macam-macam di dalam bahasa Arab. Terus yang keenam, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Ibnu Katsir rahimakumullah juga menyatakan, nah lihat, falihadza unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughat ala asyrafir rusuli bi safarati asyrafil malaikati wa kana dzalika fi asyrafil baqa'il ardi wabtudi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa ramadan fakamula min kullil wujuh. Oleh karenanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan pada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan dengan pula di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan dari berbagai sisi itu kita bisa menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Mulianya Al-Quran dilihat dari diturunkan dengan bahasa yang mulia, diajarkan pada Rasul yang mulia, disampaikan kepada malaikat yang mulia, diturunkan di tempat yang mulia, ya, Mekah Madinah, diturunkan pula di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Nah, itu sudah menunjukkan bagaimanakah kemuliaan kitab suci kita Al-Quran. Oleh karena itu Allah nyatakan tentang bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baca artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran
dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Yusuf ayat kedua. Taib. Terus ketujuh, bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Allah menyatakan sendiri Quran Arabiyyan ghairu dhi iwajil la'allahum yattaqun. Baca artinya. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Surat Quran surat Az-Zumar ayat 28. Dalam ayat lain disebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Terus disebutkan dalam Zat Al-Masir karya Ibnu Jauzi. Sebagaimana disebutkan dalam Za'at Al-Masir karya Ibnu Jauzi, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, yaitu bahasanya orang Quraisy yang setiap orang mudah memahaminya. Taib. Juga dalam ayat lain disebutkan wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Quran surat Ar-Ra'd ayat 37. Terus disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain. Disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, bahasa Arab digunakan sebagai hukum di tengah-tengah manusia. Dalam Zat Al-Masir disebutkan bahwa bahasa Arab bisa digunakan untuk menerangkan hukum-hukum yang wajib. Masih tak tergerak hati Anda untuk mempelajari bahasa yang paling mulia dan dicintai oleh Allah? Nah, tadi dengan 7 alasan kenapa kita belajar bahasa Arab. Terus bahasa Arab yang bagaimana yang dipelajari? Baca. Bahasa Arab yang bagaimana yang dipelajari? Tadi sudah diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma yablughu juhdahu fi ada'i fardhihi. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar bisa menjalankan yang wajib. Berarti sekedar untuk kita menjalankan yang wajib, bahasa Arab yang diperlukan untuk itu menjadi wajib. Berarti untuk bisa sholat, maka harus bisa membaca tulisan Arab dengan benar. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, harus mempelajarinya lewat ilmu tajwid. Adapun bahasa Arab dari sisi percakapan keseharian, tidak sampai derajat wajib untuk mempelajarinya. Begitu pula untuk ilmu nahwu dan semacamnya tidak menjadi wajib kecuali bagi orang-orang yang ingin mengajarkan suatu ilmu dan harus memahaminya dengan benar lewat bahasa Arab. Itulah yang harus membuat ilmu bahasa Arab. Itulah yang baru membuat ilmu bahasa Arab menjadi wajib dipelajari. Nah, lihat. Ada sini yang tadi kita sudah sebutkan yang wajib kalau kita pakai dalam sholat. Namun untuk bisa ngomong bahasa Arab itu tidak wajib. Untuk pakai syukron, jazakallah khairan, anta, antum, anti, antunna, apa lagi? Barakallahu fiik. Apa lagi? Syabakillah. Jazakillah khairan. Yang penting nggak balik-balik saja. Jazakallah itu untuk laki-laki. Terima kasihnya untuk laki-laki. Kalau jazakillah untuk perempuan. Jangan ibu-ibu pakai jazakillah terus nanti ke suami juga jazakillah khairan. Iya bahasa Arab ya, namun ada salah tempat gitu. Kalau sudah jadi ka itu laki-laki, ki itu perempuan. Harokatnya beda. Itu harokat fathah dengan harokat kasrohnya itu sudah beda itu makna itu kalau bahasa Arab. Sudah berubah makna. Ya. Ada penempatannya. Jadi bukan di situ wajibnya. Nah, itu sekadar motivasi aja lah supaya bisa tertarik belajar bahasa Arab gitu loh. Namun nggak mesti kita ubah gaya bahasa kita jadi syukron, ya, terus jadi ini jadi semua diubah begitu enggak. Kadang butuh menyesuaikan. Ketemu dengan orang tua, ya orang tua nggak paham syukron itu apa, jazakallah khairan itu apa, ya cuma paham matur nuwun, ya sudah matur nuwun aja. Iya kan, nggak bisa diubah. Dia nggak paham. Pulang ke rumah karena sudah bisa bahasa Arab, panggil orang tua anta. Anta mau kemana pak? Ini kurang ajar kalau ke bahasa Arab itu malahan.
Walaupun dia panggil dengan itu, orang tua nggak bisa dipanggil kayak gitu, anta-anta gitu. Iya, bahasa Arab ya, namun nggak pas. Yang ini nggak wajib, bisa ngomong, ini nggak wajib. Yang wajibnya dari sisi tadi, bisa baca Al-Quran yang nanti dipakai untuk sholat. Apa yang tadi yang wajib untuk sholat? Surat Al-Fatihah. Itu sekadar wajibnya itu. Ya, itu sekadar wajibnya di situ. Adapun muhadasahnya enggak. Ya sekarang pelajari kayak gitu. Ini sebenarnya untuk pengantar tadi. Kita pelajari ada muhadasah, speaking, ya istilahnya speaking dalam bahasa Arab itu nanti dapat kosakata baru atau kosakata ini bermanfaat, nanti ada ilmu inti sebenarnya dalam bahasa Arab. Ilmu intinya itu pada nahwu dan shorof. Itu ilmu inti. Yang sekadar percakapan itu cuma pengantar saja. Namun ilmu intinya itu pada nahwu dan shorof. Kuncinya di situ. Cuma sebatas bisa ngomong, nggak bisa nahwu dan shorof, seakan-akan percuma. Ya, dia bisa ngomong, namun nahwu dan shorofnya dia itu nggak paham, wah itu belum bisa memahami Al-Quran sampai dia dalami terlebih dahulu ilmu nahwu dan shorof tadi. Kunci bahasa Arab di situ. Nah sekarang kiat mempelajari bahasa Arab. Kiat mempelajari bahasa Arab. Satu, mulailah dari belajar muhadatsah percakapan seperti mendalami kitab Durusul Lughah yang terdiri dari 3 jilid. Ini dengan tujuan untuk mengenal kosakata sambil menambah beberapa grammar atau kaidah dalam bahasa Arab selain berlatih untuk bercakap-cakap. Nah, untuk pembukaannya pelajari percakapan dulu. Cuma pembuka, bukan inti. Kosakata sudah dapat di situ, baru nanti beralih ke nomor 2. Coba lihat nomor 2. Nomor 2, mempelajari ilmu nahwu lewat kitab Muyassar. Afwan. Lewat kitab Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria asal Bandung yang sudah tersusun ringkas dan tertata rapi. Ilmu nahwu bertujuan untuk mengenal struktur kata dalam kalimat, harokat akhir hingga cara mengi'rab. Ini penting sekali dipelajari sebagai pembuka untuk memahami Al-Quran, tafsir dan berbagai ilmu ushul. Tadi kitab apa tadi? Muyassar. Karya Ustadz Aceng Zakaria. Nah, masih hidup beliau itu. Kemarin sempat ke Jogja, terus ingin ketemu saya, tapi saya nggak sempat. Dia kasih karya-karyanya semuanya. Karya-karyanya, masya Allah banyak sekali. Dan diantaranya dia tulis dalam bahasa Arab. Padahal dia bukan orang dari lulusan dari universitas tertentu. Backgroundnya persis, ya dan gemar menulis. Terus gurunya itu adalah orang tuanya sendiri. Nah, sekarang punya karya tulis tuh banyak. Dia sering nulis, rajin nulis. Itu. Nah, saya itu pinginnya ngambil sanad Muyassar tadi dari beliau. Mudah-mudahan tersampai nanti dapat sanad Muyassar. Karena saya sering kalau ngajar bahasa Arab itu dari kitab Muyassar ini. Kalau mau melihat bahasan saya lengkap, ada 70 pertemuan. Nanti bisa dilihat di YouTube Rumaiso TV. Itu lengkap insya Allah. Dan nanti jelas kalau punya bukunya, cari aja di pasaran buku Muyassar. Ada orang yang usia sepuh juga sudah berumur bisa pelajari ini insya Allah kalau dengar video tadi dengan izin Allah. Ada yang pernah telepon saya dari Lombok, dari Mataram sana. Dia baca buku terus dengar video tadi. Dia dengar dari video nomor 1 sampai 70. Setelah selesai dia katanya dengar ulang-ulang, dia telepon saya langsung. Ustadz, nggak pakai mukadimah, nggak kenal-kenal, terus langsung bilang aja, Ustadz kapan jilid 2-nya itu keluar lagi? Karena itu saya baru bahas jilid 1. Jilid 2-nya kapan keluar videonya? Aduh tunggu Pak, ini saya belum ini dengan Pak siapa kok sudah tanya jilid 2. Selesai ya. Dia bilang, Ustadz saya itu dengar video ini, saya pensiunan.
Saya sudah dengar video ini dari awal sampai akhir. Saya putar ulang-ulang terus. Sampai dia hafal isi videonya itu apa. Orang-orang yang hadir juga siapa dia tahu. Karena saya kadang sebut nama gitu. Nah dia tahu itu. Oh yang ini yang biasa disebut-sebut dia tahu juga. Itu umur pensiunan tadi di atas 60 itu. Masih bisa pelajari ini. Kalau masih muda, punya kesempatan, mending belajar segera. Ustaz Aceng ini dia punya majelis juga, kalau tidak salah itu dia buka juga untuk kelas yang nanti untuk para pengajar. Jadi yang mau mengajarkan ini dikasih kursus ringkas oleh beliau sehingga diberikan pengajaran juga bagaimana cara memahamkan kitab Muyassar ini. Ya, bagaimana memahamkan kitab Muyassar ini. Mudah-mudahan saya kesampaian nanti bisa ketemu beliau dan minta sanad langsung. Karena belajar Muyassar itu bagi saya sudah kayak seperti hafalan begitu, sudah lewat gitu aja. Karena saking mudahnya, sistematik, orang itu mudah pelajari, cukup dengan poin-poin yang kitab nahwu yang dulu orang itu nganggap berat, insya Allah nanti mudah dengan izin Allah mempelajari dari buku beliau. Itu rekomendasi dari saya. Terus nomor 3, mempelajari ilmu syaraf lewat kitab Mukhtarat karya Ustadz Anur Rafiq Gufron asal Gresik untuk mempelajari perubahan kata dalam bahasa Arab. Nah, perubahan kata dalam bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu sorof. Nah, kitab yang bagus kalau yang punya Indonesia itu ada karya Ustadz Anur Rafiq Gufron dari Pondok Pesantren Al Furqon Gresik. Nah, di pondok ini juga sejak dulu diadakan kursus bahasa Arab intensif. Ya, biasanya dikasih di musim libur mahasiswa. Ya, kalau mau belajar langsung ke sana. Nah, nanti diajarkan oleh murid-muridnya langsung. Ya, yang punya tadi Ustadz Anur Rafiq Gufron, bukunya juga ringkas, namun lebih advance, lebih tinggi daripada kitab Muyassar. Ya, kitab Muyassar masih di bawahnya. Kalau ini lebih tinggi lagi. Dan ini pelajari sorof, ilmu yang mempelajari perubahan kata dalam kalimat. Terus yang keempat, bisa juga beralih pada kitab-kitab yang lebih tinggi seperti kitab Al-Mulakhas karya Fuad Nikmah dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, yang orang banyak kenal itu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Al-Mulakhas ini biasa dikaji di tempat-tempat tertentu saja. Namun sesungguhnya lebih bagus Al-Mulakhas karena dibahas poin demi poin. Ya, sistematiknya itu poin demi poin gitu. Dibahas nomor 1, nomor 2. Kalau Alfiyah tidak seperti itu. Nah, ini juga sering diadakan kalau Mulakhas ini daurah di Jogja. Kalau di Jogja itu tingkatan belajarnya Muyassar, setelah itu Mukhtarat, setelah itu baru Mulakhas. Lalu yang kelima, banyak berlatih baca kitab Arab gundul dari seorang guru yang bisa membaca dan menerjemahkan kata demi kata. Nah, ini praktek yang kelima setelah nahwu sorof bisa latihan baca kitab. Karena orang yang kuasai nahwu dan sorof nanti ujungnya bisa membaca kitab. Ya, baca kitab yang bahasa Arabnya itu nggak ada harokat. Gundul ya kan? Tahu? Pernah lihat belum ini? Gaul-gaul dikit itu lihat gitu loh. Ya. Ini nggak ada rokatnya. Yang pelajari nahwu sorof itu bisa menerawang itu gimana cara bacanya. Dia bisa tahu itu cara bacanya gimana. Yang orang awam itu cuma lihat aja, oh ini apa bacanya. Mungkin dia baca fathah semua nanti. Ya. Kalau dia tahu, oh ini kapan fathah, kapan kasroh, kapan dhamma, kapan sukun. Dia tahu. Itu dari ilmu nahwu dan sorof. Ya, ini bisa baca kitab Arab gundul. Jadi nanti bawaannya kitabnya itu kitab Arab gundul. Dan yang paling sering seperti ini majelisnya cuma majelis di kota Yogyakarta. Ya. Kalau di sana itu mahasiswa itu sudah biasa. Ini kan masih pakai buku terjemah kan? Nah, ini masih pakai buku bahasa Indonesia sana. Di sana grade-nya lebih tinggi. Kitabnya itu pakai bahasa Arab. Jadi yang hadir itu ustadznya pakai buku bahasa Arab, murid-muridnya pakai bahasa Arab juga. Jadi mungkin kalau orang Jakarta datang ke Jogja itu nanti bilang, yang belajar nih ustadz-ustadz juga. Enggak, itu bukan ustadz, mahasiswa.
Itu mahasiswa yang ada di UGM, UNY, UII. Tuh, makanya kalau masih anak, kalau bapak ibu punya anak SMA, mau masuk kuliah, saya sarankan pindah ke Jogja saja. Lebih luar biasa. Saya belum tahu kalau di tempat lain di Jakarta, di Bandung, di Surabaya seperti ini. Wallahu a'lam, saya belum tahu. Ya, karena saya rasakan sendiri di Jogja. Itu. Pelajarannya sistematik kayak gini. Ini rangkaian belajar yang kita pelajari dulu ini. Rangkaian belajar bahasa Arabnya seperti ini. Itu anak teknik, anak kedokteran, anak MIPA sudah biasa kayak begini. Ya, kalau dia lulus dari UGM, ya kalau mau diskusi dengan Ustadz bisa. Sarap ya. Iya, sudah bisa. Kenapa? Wah, itu sudah bahasan dia setiap hari waktu dia itu kuliah. Bahasanya itu bukan bahasa yang ringan-ringan, itu bukan. Ini bahasa kitab langsung dia bahas ini. Sudah bisa diskusi seperti itu. Padahal itu dengan Ustadz selevel Universitas Islam Madinah, ya. Dia bisa kaji seperti itu juga. Yang penting tadi punya modal, pelajari apa tadi? Bahasa Arab. Terus yang keenam. 6. Melatih menerjemah tulisan bahasa Arab sederhana, bisa dari sebuah risalah atau kutaib. Nah, kalau sudah bisa bahasa Arab, perhatian terjemah. Ada teks ini, terjemahin. Ada teks ini lagi, terjemahin lagi. Awalnya kalau mau membantu, ini kan ada kitab asli bahasa Arab. Terus kan ada yang sudah terjemahan juga kan. Nah, dia banding-bandingkan. Oh, ini artinya kayak gini tuh, ini kitab aslinya. Itu bantu itu, tambah kosakata. Namun kalau paling bagus, dia tanya sama guru. Nah, tinggal nanti yang setiap catatan kajian dia rangkai lagi, dia terjemahin itu. Dan dulu awal tulisan-tulisan saya itu gara-gara terjemahin kayak begini. Ya, saya nulis di Muslim Orid, itu sebenarnya cuma terjemahan dari kajian. Di kajian dengan Ustadz Aris Munandar, saya terjemahin. Oh, bagian ini saya terjemahin aja jadi tulisan. Oh, bagian ini saya terjemahin lagi jadi tulisan. Waktu dengan beliau saya banyak pelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim. Juga kitab Qawaid Fikih dan ilmu usul fikih. Dan juga beberapa kitab ilmu mustalah hadis. Terus nomor 7. 7. Membiasakan diri menulis dengan menerjemahkan atau menggali langsung dari kitab ulama berbahasa Arab. Nah, 8. 8. Rajin mengoleksi buku berbahasa Arab. 7 dan 8 ini terkait. Kalau dia sudah terjemahin, nah dia buat tulisan lagi, berkembang lagi. Nulis telaah. Kaji lagi dari buku-buku, oh gitu. Oh, ini ada di sini pembahasannya, ini ada di sini pembahasannya. Kalau mau pelajari kayak gini, kalau bisa punya software lagi, software untuk membantu. Software bahasa Arab juga. Ada beberapa kitab para ulama itu sudah ada softwarenya. Nah, mereka kumpulkan, ini ada para programmer itu buat suatu maktabah, library. Itu tinggal dipakai saja, nggak online, ini offline-nya ada, namanya Maktabah Syamilah. Ya, Maktabah Syamilah. Nah, ada referensi apa yang ingin dicari, tinggal pakai kata kunci tertentu, terus nanti dicari kitabnya yang mana. Nah, keluarlah nanti pencariannya. Nah, nanti dia telusuri ke kitab asli. Caranya kayak gitu. Kayak kita kalau di perpustakaan itu cari referensi buku, lihat dulu di mesin di komputer. Ya, ini letak lemarinya buku ini tuh di mana? Kayak gitu. Oh, ini saya tahu sumbernya dari kitab ini. Nah, awal-awal kita nulis dulu tuh seperti itu. Jadi dulu nggak punya banyak kitab. Yang ada semuanya kitabnya di Maktabah Syamilah itu. Makanya kadang referensi saya itu cuma dengan software aja. Belum cari kitab asli. Nah, pencarian dulu cari, terus dapat referensinya di kitab ini, akhirnya nukilannya dari kitab tersebut. Kelemahannya adalah ini tidak bisa dijadikan bukti autentik kalau kita itu nulis benar. Kalau bukti autentik kita nulis benar, berarti rujuk ke kitab asli. Nggak bisa pakai Maktabah Syamilah itu untuk sumber, nggak bisa. Kelemahannya di situ, karena bisa jadi ada yang salah kutip, salah ketik, ya. Karena cuma software saja. Namun kalau kitab asli kan langsung. Jadi bisa membantu dengan software Maktabah Syamilah tadi dan tetap menelusuri ke kitab asli. Dan sekarang kitab asli sudah tersedia banyak dalam bentuk PDF.
Tinggal dicari ini buku apa, PDF-nya ini gitu. Kadang kalau saya nggak bawa banyak buku, namun sudah ada di tab ya, dicari kitabnya, cukup bawa itu aja untuk kemana-mana gitu. Karena kalau bawa kitab mesti bawa buku tentengannya banyak. Sekarang sudah canggih seperti itu. Tinggal mau manfaatin alat untuk apa gitu. Namun jangan kalau PDF yang ada cuma kumpulin saja. Ustadz punya PDF kasih gratis, wah saya sudah punya koleksiannya. Sudah baca belum? Belum Ustadz, baru koleksi dulu. Koleksimu. Apa manfaatnya? Baca itu. Harus baca. Ini tujuannya PDF tadi untuk orang baca itu, mempermudah. Jangan cuma jadi koleksi. Kadang saya nggak bawa referensi bahwa ini tadi alat seperti itu cuma untuk lihat langsung. Nah, mengoleksi buku juga penting, mengoleksi buku bahasa Arab. Ya, buku-buku apa yang senang dibaca atau yang lagi dipelajari, dia koleksi buku asli. Jadi berburu untuk dapatkan kitab. Ya, berburu untuk dapatkan buku gitu. Itu penting. Buku itu punya manfaat. Bisa jadi kita nggak bisa baca semua, namun itu sudah jadi amal jariah itu kalau disimpan. Buku itu bisa jadi amal jariah kalau disimpan. Simpan, nanti generasi berikutnya masih bisa baca itu. Jadi beli buku itu bukan percuma. Saya nggak baca Ustaz. Bukan masalah nggak baca. Masalahnya nanti suatu waktu kita butuh itu dan ini jadi penerus amal jariah untuk anak-anak kita di bawah. Nah, nanti mereka yang tugas untuk rampungkan, untuk baca buku-buku tadi. Walaupun kita tidak sempat untuk membaca semuanya. Nah, itu kiat-kiat mempelajari bahasa Arab. Sekarang kiat mempelajari agama. Ini secara umum dengan mukadimah tadi dengan kita pelajari bahasa Arab. Sekarang ada beberapa kiat di sini kita lihat. Kiat mempelajari agama. 1. Membersihkan sebelum mengisi. Membersihkan sebelum mengisi. Ini kaidah pertama untuk belajar ya. Membersihkan dulu sebelum mengisi. Maksudnya bersihkan dulu dari dosa-dosa, baru kemudian diisi dengan ilmu. Tahliyah. Ya, bersihkan dulu dengan apa? Ya, bersihkan dulu itu tadi dosa-dosa yang ada, kemudian ya isi dengan ilmu. Jadi ilmu nggak bisa masuk kalau ada yang masih kotor di situ. Maka kaidahnya adalah membersihkan sebelum mengisi. Ada kaidah yang dikenal oleh para ulama at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Itu baca artinya di bawahnya. At-takhliyah qabla at-tahliyah, yaitu membersihkan sebelum mengisi. Sebelum hati diisi oleh ilmu, berarti hati dibersihkan dahulu. Nah, sebelum hati itu ilmu masuk, ilmu kan sifatnya bersih. Yang kotor-kotor dalam gelas ya, ini gelas ini ada kopi nih. Misalnya. Ada kopi. Ingin saya masukkan air putih, apa yang saya harus lakukan kalau gitu? Bersihkan. Kopinya dibuang atau diminum, terus dibersihkan dulu ya kan? Sampai bersih, baru kemudian ilmu itu diisi. Lalu lihat penjelasan Imam Ibnul Qayyim. Kaidah di atas diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dalam faidah ke-10 dari kitab beliau yang sungguh berharga, yaitu Al-Fawaid halaman 56. Beliau rahimakumullah mengungkapkan, kalau suatu tempat sudah bersih, pasti akan sulit dimasuki oleh lawannya. Hal ini terjadi pada sesuatu yang nampak dan dirasakan secara indrawi. Begitu pula pada keyakinan dan iradah. Jika hati terisi dengan akidah dan kecintaan yang batil, maka tidaklah ada tempat untuk kebenaran di dalamnya. Sebagaimana lisan, jika disibukkan dengan kata-kata yang tidak manfaat, maka tentu lisan tersebut sulit disibukkan dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Yang ada lisan hanya disibukkan dengan ucapan kebatilan. Begitu pula anggota badan, jika telah disibukkan dengan selain ketaatan, tidak mungkin lagi tersibukkan dengan ketaatan, pasti hanya akan disibukkan dengan lawannya. Nah, maka ini ada A, ada B, ini saling bertolak belakang. Ini nggak mungkin bersatu dalam satu wadah, nggak mungkin. Tadi seperti air putih dan kopi. Itu nggak bisa itu, salah satu mau dinikmati, dua-duanya ada dalam satu wadah sekaligus itu nggak bisa. Harus ada salah satu yang dibersihkan. Ada akidah yang rusak, mau dimasukin kebenaran di situ nggak bisa. Akidah ini dibersihkan dulu pemahamannya. Ada di situ ada ibadah yang tidak ada tuntunan, mau masuk ibadah yang bagus yang ada tuntunan, salah satu harus disingkirkan dulu.
Maka ada ya istilah tadi apa? Membersihkan sebelum mengisi. Terus berarti membersihkan lebih dahulu sebelum mengisi dengan sesuatu yang baru. Lalu kalimat di paragraf berikut. Ya. Kaitannya dengan ilmu itu diterima oleh suatu wadah. Dan wadah yang menerima ilmu adalah hati. Sebagaimana suatu wadah yang ingin ditempati tentu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Maka demikian pula dengan keadaan hati ketika akan dimasuki ilmu. Semakin bersih hati, semakin mudah ilmu itu diterima. Nah, semakin bersih hati, semakin mudah ilmu itu diterima. Berarti semakin kotornya hati, semakin sulit ilmu itu masuk atau diterima. Lalu, oleh karenanya, siapa saja yang ingin mudah meraih ilmu, maka hendaklah ia bersihkan hatinya terlebih dahulu. Bersihkan hati adalah dengan bersih dari dua hal, yaitu bersih dari kotoran, syubhat, dan bersih dari kotoran syahwat. Nah, bersih dari kotoran syubhat dan syahwat. Ini dua kotoran nih dalam hati. Yang pertama syubhat, pemahaman sesat. Yang kedua syahwat, hawa nafsu untuk bermaksiat. Ya, kotoran hati dua ya. Yang pertama apa tadi? Syubhat. Pemikiran sesat ini. Yang kedua apa? Syahwat. Syahwat ini hawa nafsu untuk bermaksiat. Nah, terus bersihnya hati adalah? Bersihnya hati adalah perkara yang amat penting. Ketika Nabi SAW diberi wahyu, beliau diperintahkan untuk melakukan hal ini terlebih dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Ayat ini ditafsirkan pula dengan bersihkanlah hatimu. Terus kita pasti malu. Kita pasti malu jika ada yang melihat pakaian kita yang dekil atau kotor. Seharusnya kita juga merasa malu jika Allah melihat hati kita yang kotor yang penuh dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa dan harta kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Nah, siapa yang menyucikan hatinya? Siapa yang menyucikan hatinya, maka ilmu akan mudah menghampirinya. Siapa yang tidak menyucikan hatinya, maka ilmu akan pergi. Sehingga dari sini kita lihat sebagian yang meraih ilmu malah tidak memperhatikan hal ini. Hari-hari mereka malah lebih sering diisi dengan syahwat dan syubhat. Lihat saja mereka masih sering melihat gambar-gambar yang haram, kata-kata yang kotor, perbuatan mungkar, dan menikmati kemungkaran. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa meraih ilmu? Nah, orang-orang yang masih gemar maksiat itu sulit meraih ilmu. Sa'al bin Abdullah berkata, Sa'al bin Abdullah rahimahullah berkata, cahaya ilmu sulit masuk pada hati yang masih terisi dengan sesuatu yang Allah benci. Saya ilmu sulit masuk pada hati yang masih terisi dengan sesuatu yang Allah benci, yaitu maksiat. Lalu yang kedua, niat ikhlas dalam belajar. Dua, niat ikhlas dalam belajar. Sekarang kiat mempelajari agama yang kedua, luruskan niat dalam belajar. Kita tentu tahu bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah, termasuk pula dalam belajar ilmu diin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, begitu pula Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, terus karena ikhlaslah suatu kaum menjadi mulia. Baca lagi. Karena ikhlaslah suatu kaum menjadi mulia. Sebagaimana Abu Bakar Al-Marruzi pernah mendengar seseorang berkata pada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, mengenai jujur dan ikhlas. Imam Ahmad pun berkata, dengan ikhlas semakin mulialah suatu kaum. Dengan ikhlas semakin mulialah suatu kaum. Terus guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, seseorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya.
Wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Baca artinya. Artinya semakin seseorang ikhlas dalam belajar, maka semakin mudah meraih ilmu. Jika semakin mudah, maka ia pun akan terus semangat dalam belajar. Yang dimaksud ikhlas dalam belajar, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, belajar agama untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri, belajar agama untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain, belajar agama untuk menghidupkan dan menjaga ilmu, dan belajar agama untuk mengamalkan ilmu. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan ikhlas dalam belajar? Ada 4. Ikhlas dalam belajar ada 4. 1. Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. 1. Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. 2. Menghilangkan kebodohan pada orang lain. 2. Menghilangkan kebodohan pada orang lain. 3. Menghidupkan dan menjaga ilmu. Menghidupkan dan menjaga ilmu. 4. Mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, menghidupkan, mengajarkan dan menjaga ilmu. Yang keempat, mengamalkan ilmu. Jadi orang belajar disebut ikhlas, ada 4 tujuan ini ikhlasnya berarti. Dia untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri, yang kedua menghilangkan kebodohan pada orang lain, yang ketiga untuk menjaga ilmu, yang keempat untuk mengamalkan ilmu. Jadi tujuan belajar kayak gitu, itu disebut ikhlas. Jadi bukan kita pentingkan dulu, wah saya mau belajar nih biar nanti bisa bantah halul bid'ah wa dhalalah. Itu belakangan itu. Ya, luruskan niatnya dulu. Saya belajar untuk diri saya sendiri jadi baik. Terus yang kedua untuk orang lain jadi baik. Orang lain mana dulu yang didahulukan? Takmir masjid dulu apa keluarga dulu? Keluarga dulu. Jangan dia sesatkan takmir masjid halul bid'ah wa dhalalah, kemudian keluarganya enggak. Keluarganya enggak didakwahi. Keluarganya belum paham ilmu, dia sibuk dengan masjid saja diurus juga. Ustaz, saya ini sholat di belakang halul bid'ah Ustaz. Padahal di rumahnya juga kayak gitu. Dia nggak pentingkan rumah dulu, salah. Harusnya pentingkan rumah dulu. Keluarganya dulu, nggak jauh-jauh. Lalu yang ketiga untuk menjaga ilmu. Makanya ada majelis ilmu itu. Majelis ini diantara maksudnya adalah supaya ilmu itu tetap terjaga. Lalu yang keempat untuk mengamalkan ilmu. Dia belajar supaya diamalkan juga. Terus Syekh Shalih Al-Utsaimin lalu berkata, fal ilmu syajaratun wal amalu samaratun wa innama yuradul ilmu bil amali. Ilmu itu ibarat pohon, amal itu ibarat buahnya. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. Nah, ilmu itu ibarat pohonnya, buahnya berarti itu apa? Amal. Ilmu itu dicari untuk dapat buah tadi. Jadi pohon itu ada supaya dapat buah. Gimana kalau pohon cuma tumbuh saja nggak ada buah? Wah, kita rasa kurang. Kok nggak ada manfaat? Berarti amal ini manfaat dari ilmu tadi. Orang ngaji kok nggak ada amalan, nah itu masalah. Terus memperbaiki niat inilah. Memperbaiki niat inilah yang membuat kita bisa terus semangat dalam belajar. Namun memperbaikinya tentu sulit dan butuh perjuangan. Nah, memperbaiki niat itu sulit, ya. Ikhlas itu sulit. Coba lihat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, "Ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyati li'anha taqallabu alayya." Baca artinya. Tidaklah yang paling sulit untuk kuobati selain daripada niatku, karena niatku selalu berbolak-balik. Karena niat itu bisa berbolak-balik. Kadang ikhlas, ubah lagi, kita ingin dipuji, berubah lagi, kita ingin ikhlas, berubah lagi, kita ingin dipuji, disanjung. Maka Sulaiman bin Daud Al-Hashimi berkata, "Rubbama uhaddisu bi hadisin wali niyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyatin." Terkadang ketika aku menyampaikan suatu hadis, aku butuh pada niat.
Lalu jika beralih pada hadis yang lain, maka berubah pula niatku. Sehingga satu hadis itu butuh pada beberapa niat. Sehingga satu hadis itu butuh beberapa niat. Ini berubah, takut berubah lagi, dia butuh niat baru lagi, ikhlas lagi. Belajar lagi satu hadis lagi dia baca, butuh lagi niat yang ikhlas lagi. Terus bisa jadi bisa jadi seseorang dalam belajar pada awalnya ingin mengharap ridho selain Allah, namun ilmu nantinya yang mengantarkan dia pada ridho Allah. Nah, ada rukun yang berkata talabnal ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillahi. Kami dahulu menuntut ilmu karena ingin menggapai ridho selain Allah. Namun ilmu itu enggan. Ia hanya ingin niatan tersebut untuk Allah. Nah, disebutkan dalam Tazkirah As-Sami. Ilmu itu awalnya dicari niatannya untuk selain Allah, ingin dapat pujian. Saya ingin ngaji lah. Nah, kan sekarang ngetrennya itu hijrah. Ya saya ingin datang ke majelis ilmu lah hijrah. Ada lagi niatannya siapa tahu di majelis ini saya dapat jodoh. Ya. Wah, ada lagi niatannya macam-macam. Ya. Awalnya itu li ghairillah. Awalnya itu untuk selain Allah, karena dia belajar lagi, akhirnya niat yang tidak ikhlas, dia tahu itu salah, berubah jadi apa? Ikhlas. Sama seperti para sahabat dulu masuk Islam, ada yang lantaran cuma karena urusan dunia saja. Ada yang karena lantaran, ini keluarga dekat saya, Rasulullah SAW keluarga dekat saya. Kayak Hamzah, Abbas, itu karena fanatisme, ya, itu karena fanatisme yang ada tengah dia, ini keluarga saya. Awalnya kayak gitu dulu, pelan-pelan dia itu berubah. Awalnya niatannya seperti itu, berubah. Sekarang jadi pejuang Islam kita kenal. Jadi awalnya ada yang kayak gitu, biarin dulu. Ada yang bahkan awalnya itu nggak niatan untuk belajar gitu, cuma nongkrong saja. Ini pas nih kebetulan nih saya dengar-dengar nguping dulu. Ternyata dia kena. Besok datang lagi. Kayaknya itu bagus juga lah, saya coba nongkrong dulu di situ lah. Walaupun dia di teras masjid, nggak mau masuk, malu. Bisa jadi dia cuma ngantar istrinya aja, belum mau ngaji. Paling ada bapak-bapak sebagian dulu kayak gitu. Ya, cuma ngantar istrinya aja, istrinya ngaji. Mas, tolong ngantar saya dong. Nah, dia ngantar. Istrinya juga pintar sebenarnya, jebak suami. Ya. Namun nggak suruh masuk. Mas, kalau mau dengar aja, kalau mau tunggu luar aja gitu. Ya. Mau tunggu luar aja, dia nggak suruh masuk. Ternyata sound system sampai sana. Nyampe. Ya, sound system sampai sana. Kena. Pulang dia beritahu istri, tadi ustadznya bahas ini. Kamu dengar juga toh. Nah, kena kan? Ini beberapa punya kasus kayak gitu. Ada ibu-ibu kayak gitu juga. Dia cari majelis, saya ustadz lagi ngaji di sini. Dia datang. Ustaz, saya sama suami Ustaz. Suami saya di sana. Suaminya jauh lagi. Di angkringan coba. Angkringan di luar sana, Bu. Sambil ngopi. Nah, masalahnya sound system masjid itu satu desa pun bisa dengar. Dipasang mana-mana sound systemnya itu, sampai angkringan juga itu kena itu. Padahal cuma mau di sana loh, jauh loh, bukan teras masjid ini, jauh angkringan. Terus istrinya pas pulang beritahu, Ustaz, suami saya tadi dengar tuh, dia sampai tanya ke saya, tadi ustadznya bahas ini tuh, singgung masalah ini. Berarti kena juga. Saya bilang, istrinya yang pintar ini karena jebak suami. Ya, padahal suaminya nggak mau ketika itu ngaji. Ya, awalnya niatannya kayak gitu dulu kan. Tadi cuma mau nongkrong itu di angkringan, ya kan niatannya kayak gitu awalnya. Terus dengar lagi. Akhirnya ikut ngaji. Saya yakin pasti bapak ada yang dulu kayak gini nih. Ada aja, istrinya dulu biasanya. Bapak kok masih sibuk dengan dunia kok dulunya itu. Masih mikir apa. Istrinya ngaji dulu, setiap hari kerja pas weekday. Ini bapak pas weekend pun nggak mau ngaji, mikirnya apa? Mancing, jalan-jalan, Main. Mungkin tadi cuma ngantar saja itu, terus pergi lagi. Akhirnya nanti dapat hidayah, biarin aja, pelan-pelan berubah. Iya kan? Pelan-pelan berubah tadi. Awalnya seperti ini. Nah, lihat perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah menjelaskan bahwa ikhlas adalah
adab pertama yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Beliau berkata, kami menyebutkan ikhlas sebagai adab penuntut ilmu yang pertama kali harus dimiliki karena ikhlas adalah hal yang pokok. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk berniat melaksanakan perintah Allah dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya, tidak kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Dan tidak perlu kita ragukan lagi. Dan tidak perlu kita ragukan lagi bahwa menuntut ilmu agama merupakan ibadah yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga telah mengabarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu agama untuk selain mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar. Nah, garis bawahi ikhlas itu benar. Berarti kalau tidak ikhlas dia harap selain Allah, berarti riya dan termasuk dosa besar dan syirik. Terus, dan beliau juga telah menerangkan kepada kita adanya siksaan yang keras yang Allah persiapkan untuk pelakunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Nah, gara-gara tidak ikhlas maka tidak akan mencium bau surga. Dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bihi sufaha wa la takhayyaru bihil majalis wa man fa'ala dzalika fannaru annar. Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama, untuk menanamkan keraguan kepada orang yang bodoh, dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka neraka lebih pantas baginya, neraka lebih pantas baginya. Nah, janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama. Supaya disanjung-sanjung ulama gitu, dia tunjukkan kehebatan ilmunya, atau menanamkan keraguan kepada orang yang bodoh. Nah, ini niat-niat yang salah, dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu. Lalu oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan baik-baik hal ini. Janganlah kehadiran kita di majelis ilmu karena kita malu dengan teman-teman kita kalau tidak datang kajian. Nah, kadang ada yang malu cuma karena malu dengan teman. Dia sudah ngajak nih, saya nggak datang. Mungkin awalnya niatan kayak gitu dulu, mungkin dia bisa berubah. Namun nanti perbaiki pelan-pelan. Terus, atau karena mengikuti tren semata, bahwa sekarang ini memang sedang marak-maraknya ikut pengajian. Nah, sekarang marak-maraknya orang itu hijrah. Saya malu, masa saya nggak hijrah juga. Ya. Namun dia karena ikut tren cuma berubah secara tampilan fisik, tampilan lahiriah, batinnya belum, pemahamannya belum. Ya, mungkin dalam pemahamannya itu masih macam-macam aliran, banyak lah di situ. Mungkin sufinya masih ada, khawarisnya masih ada, ya, masih ada mu'tazilahnya, masih ngandalkan logika gitu. Mu'tazilah ngandalkan logika, masih ada khawarisnya, mudah kafir-kafirkan orang, macam-macam. Dia karena cuma tahu berubah pindah. Jadi sebelumnya majelis cuma nongkrong biasa, saya mau ke majelis ilmu aja lah. Cuma berubah kayak begini, ilmunya nggak mau digali baik, ya. Gak mau ngambil manfaat di situ, namun cuma tahu berubah aja. Sekarang saya penampilannya ini berubah nih. Dulu saya pakai kaos misalnya, kalau pergi pun sholat pakai kaos. Sekarang saya berubah lah, pakai koko lah. Celananya cuma berubah aja kayak gitu. Jadi cuma berubah penampilan saja. Nanti jadi tren itu namanya. Yang harus ada penampilan berubah, harusnya pemahaman juga berubah. Ngaji lebih giat lagi dong. Terutama jangan cuma ngaji ngurus masalah-masalah yang tren-tren aja. Kalau ada yang sistematik, belajar sistematik itu berkesinambungan. Belajar sistematik. Ya.
Kalau situ ada majelis yang mempelajari akidah, oh kuasai akidah itu baik-baik. Dalami dari akidah. Kuatkan iman dulu. Kalau situ ada pembahasan manhaj, ikuti itu pembahasan itu. Oh ini pemahaman salah ini, oh ini salah ini, oh ini salah ini. Sehingga jangan hanya penampilan fisik berubah. Oh saya sudah jenggotan nih. Casing. Ya, casing aja. Ya, batinnya gimana? Pemahamannya gimana? Oh, nggak berubah, kayak gitu saja. Karena cuma mikir casing. Ya, kalau mau hijrah nggak kayak gini. Ya, kalau mau berubah, fisiknya iya, ya. Casingnya iya, dalamnya juga. Maka butuh belajar lebih serius. Terus. Sehingga kita mendatangi kajian ilmu ke sana kemari karena mengikuti teman-teman kita tanpa ada banyak faedah ilmu yang bisa kita ambil. Nah, tanpa banyak faedah ilmu yang bisa diambil. Nah, tanda bagusnya dia itu ya tadi belajar sistematik, berurutan gitu. Terus yang ketiga, terus semangat dalam belajar, kiatnya lagi. Terus semangat dalam belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah dan jangan malas patah semangat. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis di atas, bersemangatlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, selalu berharaplah pada Allah dan carilah dengan meminta tolong padanya. Jangan patah semangat, yaitu jangan malas dalam melakukan ketaatan, jangan lemah dari mencari pertolongan. Terus Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menyebutkan, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menyebutkan ada 3 cara agar tidak kendor semangat dalam belajar yang beliau simpulkan dalam hadis di atas. Nah, sekarang kita lihat 3 kiat agar tidak malas belajar. Satu, semangat untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang mendapatkan hal yang bermanfaat tersebut, hendaklah ia terus semangat untuk meraihnya. Kedua, meminta tolong pada Allah untuk meraih ilmu tersebut. Ketiga, tidak patah semangat untuk meraih tujuan. Lihat, kalau itu manfaat, semangat. Cara pertama ya. Kalau itu manfaat, maka semangat di situ. Yang kedua, minta tolong pada Allah. Berarti banyak-banyak doa. Ya Allah, tunjukkanlah saya pada ilmu yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah saya dipahami dalam ilmu ini. Berdoa pada Allah. Yang ketiga, tidak patah semangat. Jangan cepat futur. Jangan cepat malas. Di antara solusinya agar tidak cepat malas adalah teman, itu lingkungan penting. Dan kadang diri kita mesti dipaksakan. Ya, diri kita itu mesti dipaksakan. Nggak turuti malas terus. 3 ini, semangat. Kemudian yang kedua, berdoa pada Allah, minta tolong pada Allah. Yang ketiga, jangan futur, jangan malas. Kadang mesti dipaksakan. Dan dari sini tentang masalah semangat ini, ya masalah semangat ini, orang harus sabar dalam menuntut ilmu. Dan tidak boleh tergesa-gesa. Maka para ulama itu ada yang punya istilah atau mereka ungkapkan dengan kalimat la yanalal ilmu ajula wala malula. Ilmu itu tidaklah diraih dengan ajul. Ajul itu ajal, yaitu tergesa-gesa, pengen cepat-cepat. Wala malula, dengan tidak sabar. Tergesa-gesa dan tidak sabar. Wah, itu penyakit itu. Syekh Ar-Ruhaili itu sebutkan penyakit ini maksudnya adalah apa? Dia pingin kalau belajar dalam setahun sudah jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya berkata-kata beliau kayak gitu. Saya baca tulisannya, ya Allah, ini nusuk banget ini. Ini persis nih kayak kita-kita nih. Ya. Baru belajar setahun sudah pengen jadi siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal baru ngadir kayak gini aja. Baru juga weekend dia belajar, bukan tiap hari. Namun pengen setahun sudah jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau lagi, Syekh Ar-Ruhaili katakan, tanda dia tidak sabar, dia pindah-pindah majelis.
Pindah-pindah majelis namun nggak ada yang pernah selesai. Ini bahas buku A gitu ya. Ini ustadznya bahas berkesinambungan nih, selesai nih ya. Namun ini sudah dapat 2 pertemuan aja lah. Ini sudah nggak asik lagi. Pindah lagi ke majelis yang lain. Wah ini lagi mulai nih, ustadznya bagus nih. Cuma dapat 2 pertemuan lagi. Ambil lagi majelisnya lagi, 2 pertemuan lagi. Ini kumpul. Iya ngajinya banyak, namun semuanya nggak dapat. Maka nanti dia sebut, wah alhamdulillah saya sudah belajar pada ustadz apa saja ini. Semua ustadz di Pulau Jawa sudah saya datangi. Terus kamu dapat apa saja? Ini dulu ini. Nggak nyambung semuanya. Karena nggak ada yang selesai. Ini yang cuma dapat kulitnya, ini cuma dapat kulitnya. Kumpullah berbagai kulit di situ. Isi nggak ada. Itu kata Syekh Ar-Ruhaili. Dia pindah-pindah majelis, iya gurunya banyak. Namun coba dicek gitu ilmunya bagaimana. Ilmunya nggak ada apa-apanya. Karena cuma comot sana saja. Gampangannya itu kita kalau ngaji nggak mau sistematik, nggak mau berkesinambungan. Akhirnya nggak dapat semua. Kalau sudah lama ngaji, baiknya diubah prinsip belajar itu. Biar dapat utuh ya, baiknya diubah cara prinsip dia belajar itu. Ikut yang sistematik, berkesinambungan. Jangan terlalu banyak ikut tematik, itu gampangannya. Kalau saya sendiri dari dulu sejak awal belajar itu, karena sudah punya basic bahasa Arab, dengan kajian tematik saya kurang simpati banget gitu. Gak terlalu serius-serius banget gitu ngikuti. Nah kalau sudah bahas kitab, nah itu baru diikuti itu dengan baik. Karena ini mau bahas sampai selesai ini. Maka kalau mau ditanya ini selesai kitab apa, tahu ini kitab ini karena selesai. Gak datang awal-awal gitu. Kan majelis kita kayak gitu. Kalau awal-awal kalau buka kajian baru, masya Allah. Tematik. Terakhir bisa tinggal 2 orang, 1 orang, itu bisa. Itu penyakit itu. Semangatnya nggak ada. Maka ingat kaidahnya tadi. Ila yanalal ilmu ajula wala malula. Ilmu itu tidak diraih dengan apa? Tergesa-gesa dan tidak sabar. Maka butuh kesabaran untuk belajar. Jadi semangatnya itu dijaga terus berarti. Itu butuh waktu. Sama juga orang baru hijrah, iya semangat hijrahnya ada. Namun butuh belajar juga, sama seperti orang-orang yang lainnya itu butuh belajar. Jangan karena dia itu tokoh terkenal atau dipandang orang banyak sudah bisa ngisi mana-mana itu, nggak bisa. Harus sabar belajar dulu dong sama dengan yang lainnya, yang level bawah juga, yang butuh bertahap itu belajar. Gak bisa langsung jadi pengisi itu, gak bisa. Ada tahapannya, ada tingkatannya gitu. Ini belajar dengan siapa, ini ilmu apa gitu. Terus mari kita lihat beberapa perkataan ulama salaf yang menunjukkan semangat mereka dalam belajar. Contoh pertama Al-Junaid rahimahullah berkata, "Ma talaba ahadun syai'an bi jiddin wa sidqin illa nalahu, fa illam yanalhu kullahu nalahu ba'dahu." Baca. Tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, melainkan ia akan meraihnya. Jika ia tidak seluruhnya, ia pasti meraih sebagiannya. Tidaklah seorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, melainkan ia akan meraihnya. Jika ia tidak seluruhnya meraihnya, ia pasti akan meraih sebagiannya. Jika ia tidak seluruhnya dapat, maka ia pasti meraih sebagiannya. Maka kalau bisa belajar sebagian, maka jangan ditinggalkan sebagian tadi. Walaupun seluruhnya dia tidak dapat, tetap ada semangat belajar. Terus lihat saja bagaimana semangat para ulama. Ini semangat Imam Ahmad. Ya. Lihat saja bagaimana semangat para ulama. Ketika Imam Ahmad bin Hambal masih usia belia, terkadang ia sudah keluar menuju halaqah para ulama sebelum subuh. Ibunya saat itu mengambil bajunya dan mengatakan sebagai tanda sayang pada Imam Ahmad, tunggu saja sampai suara azan dikumandangkan atau tiba waktu subuh. Coba perhatikan, Imam Ahmad sebelum subuh saja sudah bersiap-siap untuk belajar, sedangkan mata kita saat itu masih sulit untuk bangkit dan tidur yang nyenyak. Nah lihat Imam Ahmad sebelum subuh, majelisnya padahal nanti pada subuh. Sebelum subuh itu sudah siap-siap berangkat ke masjid untuk masuk majelis. Dia padahal masih usia belia, beliau sudah semangat seperti itu.
Terus yang keempat, pelajari ilmu dari sumbernya. Ini yang bahasan terakhir untuk hari ini. Keempat, pelajari ilmu dari sumbernya. Saya Shalih Al-Utsaimin hafizahullah berkata bahwa semua ilmu yang bermanfaat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang lain bisa jadi adalah turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau ada ilmu di luar dari dua sumber tadi, namun bukan suatu darurat jika tidak dipelajari. Nah lihat ya, ilmu itu dipelajari dari sumbernya. Sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ilmu yang benar yang kita pelajari kalau ada sumber ini. Ini bukan pintarnya retorika, ini bukan pintarnya dia itu ngomong, bukan. Lihat isinya apa? Ada Al-Quran dan As-Sunnah enggak di situ? Lalu, jadi seluruh ilmu dalam agama kita kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah Rasul diperintahkan untuk berpegang pada keduanya. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Quran surat Al-Zukhruf ayat 63. Apakah ada selain Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan pada Rasul? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada ilma falyuwarrisil Qur'an, fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin." Siapa yang menginginkan ilmu, maka wariskanlah, ambillah ilmu dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Kemudian Masruq rahimahullah berkata, "Manas'alu ashabu Muhammadin an syai'in illa anna ilmana yaksuru anhu." Kami tidaklah bertanya pada sahabat Muhammad SAW mengenai sesuatu melainkan dengan Al-Quran dan sudah menjawabnya. Nah, dengan Al-Quran berarti sumber ilmu itu ada pada Al-Quran. Lalu, namun ilmu pada Al-Quran tentu saja mesti dipahami, barulah bermanfaat. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, "Inna aqwaman yaqra'unal Qur'ana la yujawizu tarakiyahum, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha nafa'a." Sesungguhnya ada kaum yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran tersebut tidak melebihi lehernya atau tulang selangkanya. Al-Quran tersebut barulah bermanfaat jika menancap dalam hati. Nah, maka pelajari dari sumbernya. Maka tahu guru yang bagus itu kalau sumbernya jelas ketika dia memberikan pemahaman. Namun kalau dia cuma mengandalkan logika walaupun bawa dalil, ya, nanti setelah itu dia pahami dengan logika bukan dengan perkataan ulama. Nah, itu menjadi masalah lagi. Nanti bisa fatal dalam memahami Al-Quran juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang tetap ikuti ulama. Alias maksudnya tidak masalah mengikuti madhab. Maksud dari pembahasan yang kelima ini, diantara kiat belajar bukan berarti kita mau belajar itu jadi anti madhab. Ini sebenarnya pendapat sebagian ulama belakangan itu. Yang ini jauh dari prinsip ulama mazhab sebelumnya. Mereka membawakan kalimat-kalimat anti mazhab. Tidak secaranya mutlak itu mazhab, itu salah. Enggak benar juga tinggalkan mazhab secara mutlak, saya mengikuti Al-Quran dan hadis gitu, enggak. Kadang pemahaman mazhab itu butuh untuk memahami sesuatu. Nah, nanti akan dibuktikan insyaallah di pertemuan berikutnya biiznillah. Ustadz, mohon nasihat untuk orang yang buruk akhlaknya seperti gampang emosi. Ini harus kadang seseorang itu memang dari karakternya, dari sononya itu sudah kayak gini gitu. Jadi yang bisa merubah pelan-pelan dengan dia itu nimba ilmu agama. Nanti watak keras itu akan berubah. Dan sifat beberapa sahabat Nabi SAW juga ada wataknya yang dulu keras. Karena dekat dengan Nabi dan ilmu mereka peroleh, akhirnya mereka itu bisa jadi baik. Ini dengan ilmu. Maka coba diajak aja, kalau ini memang suami atau ini mungkin orang-orang dekat, bisa diajak pada majelis ilmu sehingga karakter jeleknya tadi bisa berubah. Saya pernah membaca jika dikumandangkan adzan hendaklah diam dan tidak menyibukkan diri, jika tidak akan ku keluhkan lidahnya saat menghadapi sakaratul maut. Wallahu alam, hadisnya saya tidak tahu. Perintah untuk diam hukumnya sunnah, enggak harus, enggak wajib. Kalau ada orang ada urusan ya nggak masalah di situ. Namun baiknya diam. Namun kalau ada ancaman gara-gara nggak diam, ya saya nggak tahu dalilnya itu benar atau tidak.
Lebih utama mana? Belajar ilmu agama melalui YouTube atau datang langsung ke majelis ilmu. Jangan jadi live YouTube. Itu cuma perantara saja. Kita nggak hadir karena ada uzur. Nah, tadi putar di YouTube itu nggak masalah. Atau saya nggak ada guru di tempat saya, Ustaz, saya cuma bisa ngaji lewat YouTube. Itu nggak masalah, itu kamu punya uzur. Namun kalau tidak ada uzur, tetap majelis ilmu itu lebih afdol. Makanya Imam Ahmad tuh sampai membludak jamaahnya sampai 5.000. 500 nyatat yang Imam Ahmad tuh sebutkan. Sisanya berapa berarti? 4.500 cuma jiping aja. Tahu jiping? Ngaji kuping. Ya, dia cuma dengar saja. Manfaat gak dengar saja? Manfaat. Imam Ahmad yang ngomong. Dengar, ini Imam Ahmad tuh kayak gini orangnya ya. Imam Ahmad Masya Allah akhlaknya luar biasa. Itu saya sudah jadi ilmu. Itu tidak bisa dapati kalau lewat medsos. Dia dapati orang-orang juga sekitar dia. Kan dia bisa ambil pelajaran juga dari teman-teman yang hadir kan. Paling nanti saling motivasi di situ. Itu juga cuma dapat ya ketika di majelis ilmu. Walaupun tadi ngajinya cuma apa? Jiping. Manfaat nggak 4.500 orang tadi? Manfaat untuk mereka. Itu cuma datang di majelis ilmu saja waktu itu. Seandainya ada YouTube dan lainnya di majelis Imam Ahmad dulu, kalau dulu itu sudah ada gitu, saya yakin tetap mereka mau datang. Karena beda, dia rasakan sendiri. Ketika hadir dengan melihat lewat YouTube, Facebook, ataupun live Instagram misalnya. Bagaimana cara memberitahukan orang tua yang masih mengaji ke ustadz yang masih menyebarkan syubhat dan patokan kebenaran mereka berdasarkan terkenalnya. Makanya ada kaidah di sini perlu diingat. Ilmu itu kita tahu. Ya, seorang guru itu benar-benar baik ilmunya dilihat dari faedah yang kita peroleh. Di antaranya kita peroleh faedah, kita catat itu. Saya dapat faedah kayak gini, saya catat ini faedah-faedahnya. Itu tidak butuh terkenal, tidak butuh retorika yang baik, yang bagus. Boleh saja dia penyampaiannya datar, namun setiap perkataannya saya catat ini. Nah, itu tanda menunjukkan guru itu istimewa itu. Kamu bisa nyatet. Kalau ini yang kamu sebutkan di sini yang terkenal, kamu cuma dapat terkenalnya saja. Saya sudah ngaji ke dia ini. Bahkan kalau ada acara-acara tertentu itu disediakan sesi foto tersendiri itu. Panggung sana untuk sesi foto. Jadi jamaah nanti giliran ini. Ya, foto dengan Ustadz Fulan gitu. Ya, akhirnya sudah tunjukkan ini. Masya Allah saya sudah dapat foto ini dengan Ustadz Fulan. Ilmu mana? Cuma foto aja. Diubah kayak gini ini. Ya. Namun kalau ini masih awam mungkin wajar-wajar saja ya. Kalau sudah lama ngaji nggak usah kayak gitulah. Ya, apa-apa sedikit, Ustadz saya foto dulu dong Ustadz. Lama ini nggak ketemu. Foto kurang manfaat. Kamu catat faedah ilmu saja sudah dapat luar biasa loh itu. Ya. Kecuali ada tujuan tertentu gitu. Jadi jangan cari terkenalnya. Cari terkenalnya iya. Namun faedah ilmu dapat enggak? Kalau enggak dapat ya memang itu bukan ilmu yang dia sampaikan. Karena kalau itu ilmu, kita dapat sesuatu itu. Saya catat, rapi catatan saya. Ini poin demi poin, sistematik banget. Nah, dia dapat kayak begitu. Mengenai uslub terjemah Arab gundul, kadang kita kesulitan dalam terjemah walaupun sudah tahu kaidah dan mufradatnya. Butuh banyak latihan. Sebenarnya intinya itu mau terjemah, pertama harus punya bahasa Arab yang bagus dulu. Yang kedua, bahasa Indonesianya juga bagus. Kalau bahasa Indonesianya amburadul, sama saja. Dia akhirnya cuma membawa ya, bahasa Arab tadi, terjemahkan per kata, nggak memahamkan. Terjemahan yang bagus adalah terjemahan yang memahamkan. Jadi bahasanya ngalir gitu. Jadi penerjemah yang bagus itu dia nerjemah sekaligus memahamkan pada orang. Kalau dia sudah nerjemah kok nggak pahamkan, nah ini terjemahannya kurang bagus. Itu baru pindahkan bahasa saja, diartikan per kata. Contoh dalam bahasa Arab itu
Saya berkata atau Muhammad itu berkata atau Ali itu berkata, itu bukan kalimatnya Ali qala, bukan. Kalimatnya itu qala Aliyun. Qala itu berkata, Aliyun itu Ali. Nah, terjemahan yang kurang bagus kadang terlalu letterlek dia terjemahkan. Dia terjemahkan berkata Ali. Kita kalau dengar kayak gini nggak biasa. Mau diubah, Ali berkata. Makanya tadi saya bilang, kalau mau menerjemahkan bahasa Indonesianya juga harus bagus. Dan dia tahu padanan katanya dalam bahasa itu apa. Jangan sudah nerjemah, ya masih pakai istilah Arab lagi. Oh, kamu jangan ta'assub pada fulan gitu. Kalimat bahasa Arabnya benar. Ta'assub itu apa? Bu, langsung dijelaskan. Ta'assub itu fanatik buta. Iya kan? Orang kan jadi paham. Daripada dengan kalimat yang tadi cuma terjemahinnya cuma ubah kata aja. Oh, ini sudah tulisan Latin, tadi itu Arab. Orang nggak paham ta'assub itu apa. Dan pakai terjemahan itu, bahasa terjemahannya adalah yang orang awam itu paham. Jangan yang kita paham. Ini kalau saya jadi orang awam, saya baca ini paham nggak, ngerti nggak ya? Nah, itu dijadikan standar untuk nerjemah kayak gitu. Nah, itu butuh banyak belajar. Ketika kita membaca tahiyat akhir, waktu kita mengarah ke jari telunjuk, ketika akan salam, maka arah wajah kita lurus menghadap kiblat atau langsung tengok ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tengok ke arah kanan, nggak mesti ke depan terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan. Kanan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu langsung. Bolehkah memberi nama anak dengan Arif Rahman Hakim dan Nur Rahman? Arif Rahman Hakim. Arif maknanya betul, Rahman juga betul, Hakim betul. Kalau dalam ini tanyakan untuk kita orang Indonesia masih boleh, dari sisi makna masih benar. Nur Rahman. Nur Rahman, cahaya Ar-Rahman. Cahaya Ar-Rahman berarti cahaya Allah. Allah saya nggak bisa hukumi kurang bagus juga. Maknanya benar tapi masih coba ditimbang-timbang kalau ada kalimat yang lain. Kalau Nur Rahman saya masih ragu. Bolehkah memanggil seorang yang namanya Abdurrahman dengan Oman? Aisyah dengan Ica gitu ya. Bu, sudah nama bagus-bagus Abdurrahman, panggil Abdurrahman lah. Itu nama terbaik itu, Abdullah dan Abdurrahman itu sudah paling bagus. Panggil dengan nama itu. Hukumnya orang yang belajar baca Al-Quran dengan bahasa Latin, nanti tidak jelas kol-kolahnya di mana, nggak jelas nanti dengungnya di mana, nggak jelas juga perbedaan ha dan ha itu bagaimana. Iya kan? Itu sudah nggak bisa bedain itu. Makanya pelajari tajwid tetap harus biar nanti baca tulisan Arabnya jadi benar, nggak hanya pakai Latin. Bagaimana hukumnya suami memanggil istri dengan ummi, ibu atau mama? Dalam pembahasan ini biasa merujuk dulu ke pembahasan memanggil istri itu dengan panggilan bagaikan punggung ibuku. Maka sebagian ulama ya mengambil dari sini tidak boleh memanggil istri itu dengan ibu juga nggak boleh. Ya, memanggil seperti itu tidak boleh. Namun sebenarnya pembahasannya lain. Yang ini pembahasannya lagi pembahasan zihar, yang ini pembahasannya lagi manggil istri. Itu sudah beda. Zihar itu pembahasan lain. Itu istilah orang jahiliyah. Kalimat ini jika keluar itu nanti jadi kalimat talak. Namun ketika syariat Nabi SAW itu ada, muncul Nabi SAW itu diutus, maka kalimat zihar, engkau seperti punggung ibuku, itu cukup bayar kafarat. Namun kalau di masa jahiliyah itu jadi talak. Cukup bayar kafarat. Bebaskan seorang budak berpuasa 2 bulan, ya. Itu kafaratnya, atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Sedangkan kalimat panggil ibu, mama atau ibu, dia bukan maksudkan untuk itu sebenarnya. Ini bukan kalimat zihar. Sehingga kesimpulannya, ringkasnya, masih dibolehkan. Dan innamal a'malu bin niat.
Setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Saya nggak niatkan untuk panggil ibu saya kok. Istri dia biasanya dipanggil anak-anak juga ibu. Maka dia panggil juga seperti itu. Itu sudah kamu ambil Pak sana sama ibumu sana. Ya kan nggak masalah, kan panggilan untuk anaknya maksudnya. Atau karena ada anak-anak dia perkenalkan dengan kalimat ibu, mama atau umi. Ya, sudah pergi ke umi sana. Untuk perkenalkan pada anak-anak. Jadi nggak masalah seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya yang mudah untuk belajar bahasa Arab? Ya belajar. Bagaimana caranya metodenya supaya bertahan belajar bahasa Arab bagi ibu-ibu supaya tidak berguguran? Wah itu penyakit lagi. Belajar bahasa Arab itu banyak yang gugur, namun bukan fisabilillah. Ya, gugur gitu. Awal itu tadi saya bilang itu rame pokoknya. Bahasa Arab kayak gitu dari dulu itu. Ini bukan hanya di Jakarta, ini Jogja juga sama saja. Ya, awal-awal itu Masya Allah semangat, tunggu tengah-tengah itu berguguran. Aduh Ustadz saya nggak kuat lagi Ustadz. Ada yang bukan bilang ke Ustadznya, langsung hilang aja gitu, nggak muncul lagi. Sampai akhir tinggal berapa majelis saja. Maka ini butuh paksakan diri dan ada berteman dengan orang-orang yang semangat lah. Biar juga dia ikut semangat dan tahu bahwasanya belajar bahasa Arab memang butuh kesabaran. Dan ingat al-ilmu sakilun, ilmu itu berat. Maka untuk mempelajarinya juga ya butuh sabar seperti kita memikul sesuatu yang berat. Ustaz, batasan-batasan seorang istri untuk menjalin silaturahim atau bersosialisasi dengan tetangga, bagaimana baiknya? Terkadang saya suka ngobrol yang lumayan lama di teras, bagaimana itu Ustadz? Ngomongnya seperlunya saja. Bersosialisasi boleh, namun cukup seperlunya. Tetap bergaul dengan tangga kanan kiri. Anak saya usia 16 tahun apakah seorang anak memiliki hak privasi? Anak saya berusia 16 tahun Selama ini kami tidak memberikan privasi seperti kami berhak tahu isi HP dan kami selalu mencari tahu siapa teman-teman dekatnya. Saat ini tiba-tiba anak kami menanyakan hak privasinya. Anak kami laki-laki, setiap kami melihat HP-nya terlihat mukanya tidak senang. Mohon pencerahannya. Kalau dia keadaan seperti ini mungkin karena ada faktor-faktor macam-macam. Bisa jadi memang ada masalah. Bisa jadi juga orang tua yang sebenarnya kurang perhatian atau orang tua terlalu ketat dalam mengawasi anak yang terlalu melampaui batas. Ya. Dan mungkin juga pengaruh dengan teman-teman sehingga dia jadi keadaannya seperti itu. Faktornya itu macam-macam. Untuk atasi kayak gini, coba banyak pelajari buku-buku parenting. Saya sarankan buku bagus. Tulisan Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Dr. Abdullah Nasi Ulwan, judulnya Pendidikan Anak dalam Islam. Bahasa Arabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Itu pakar parenting saat ini. Pakar parenting Timur Tengah saat ini. Bukunya tebal. Ya, kaji itu baik-baik. Ada situ solusi untuk anak-anak ada. Saya punya kajian khusus tentang ini. Saya baru sampai pembahasan mengatasi anak nakal. Sebentar lagi saya masuk pada materi-materi pendidikannya. Nanti materi akidahnya apa rinciannya, materi fikihnya apa rinciannya gitu, materi moralnya apa gitu. Ya. Itu bisa kaji lebih lanjut. Cuma kekurangan dari buku itu yang pertama, hadis kurang diperhatikan. Tapi ada catatan kaki di bawahnya, hadisnya sahih atau dhaif ada. Yang kedua, backgroundnya punya latar belakang harokah. Ya. Dulu atau orang ini dari harokah, ulama ini dari harokah Ikhwanul Muslimin. Maka kalau ada kutipan-kutipan misalnya dari Hasan Al-Banna itu jadi catatan saja. Ini hati-hati nih perkataannya misalnya. Nah, cuma was-was saja di beberapa kalimat aja. Namun secara umum bukunya bagus. Ustadz, di daerah tempat tinggal saya merupakan daerah yang jalan atau gangnya sempit, tapi banyak warganya yang memiliki kendaraan roda 4. Sebab itu banyak dari mereka yang menitipkan atau memarkirkan di halaman masjid. Bagaimana hukum bagi mereka yang menitipkan kendaraan tersebut? Apakah ini merupakan bentuk dari transaksi bisnis yang jelas-jelas diperbolehkan, yang jelas-jelas tidak diperbolehkan bertransaksi bisnis di lingkungan masjid?
Mungkin pisah halaman masjid dengan masjidnya itu sendiri. Kalau mau aman, pisah halaman masjid dengan masjidnya itu sendiri. Halamannya di luar dari pagar. Nanti masjid dibuat lagi khusus lagi sendiri gitu. Maka nanti terpisah antara masjid dengan halaman tadi. Maka terserah mau ada transaksi di halaman itu tidak masalah. Bagaimana caranya menasihati suami yang selalu mengikuti dakwah-dakwah Ustadz akhir zaman yang membicarakan kiamat dengan dalil-dalil yang saya sempat ikutin juga ternyata menurut salah satu asatidz itu dalilnya dhaif. Dalilnya masalah. Kalau mau ikuti kajian, saya lagi nyusun buku ini ada, dan saya Kemis besok bahas di Jogja. Judulnya Tanda Akhir Zaman. Bukunya sebentar lagi muncul. Mudah-mudahan saya kasih PDF nanti. Namun belum selesai untuk layoutnya nanti. Mudah-mudahan hari ini selesai. Hari Kamis besok saya bahas di Masjid Pugung Dalangan di Jogja. Mudah-mudahan nanti ada kajiannya di Jakarta juga. Sudah saya sebar flyernya di Instagram, bantahan untuk Ustadz akhir zaman. Nah, mudah-mudahan nanti selesai. Ustadz, kakak saya baru ikut kajian sunnah. Beliau tanya ke saya kenapa kajian sunnah jarang sekali membahas fitnah akhir zaman. Banyak, sudah banyak, namun nggak repot-repot perlu detail-detail, rinci-rinci gitu loh. Dajjal diterangkan iya, terus Imam Mahdi diterangkan nggak, iya juga. Namun sebatas info yang ada dalam hadis. Nggak sampai detail bahas keseharian, terus nanti kaitkan dengan Amerika, kaitkan dengan Raja Salman, kaitkan dengan ini. Apa dalilnya? Nanti sekarang itu sudah ada Imam Mahdi sekarang lagi jihad di Suriah, terus nanti 2020 akan dibaiat. Mana dalilnya? Nanti Dajjal akan muncul, kendaraannya itu UFO. Mana nyambungnya juga? Gampang sekali bantahnya itu sebenarnya. Kebanyakan nonton film-film coba. Apa dulu Imam Bukhari pernah sebutkan hadis Dajjal kemudian sebutkan UFO juga dulu? Paling Imam Bukhari lebih tahu itu hadisnya dari dulu. Apa kaitkan dengan kendaraan yang itu kan cuma ada di film-film aja kan? Dunia nyata saya belum tahu. UFO pernah turun di Jakarta nggak UFO? Nggak tahu itu, wallahu a'lam. Kebanyakan nonton film itu. Kan bahasan ini nggak ada ulama-ulama itu bahas. Ulama-ulama nggak sedetail ini loh. Yang saya tahu dulu ada beberapa ketergelinciran ulama tentang hadis-hadis akhir zaman. Cuma penentuan kapan kiamat itu muncul. Sampai ulama sekaliber Imam As-Suyuti itu juga punya pembahasan ini. Dia punya kitab tersendiri bahas kapan kiamat muncul, dia tentukan tahunnya. Ternyata tahunnya sudah lewat di tahun 700-an gitu. 700-an Hijriah itu sudah lewat. Kiamat nggak muncul-muncul juga. Ya. Nggak seperti prediksinya Imam As-Suyuti itu. Ada yang prinsipnya juga memprediksinya dengan, kalau zaman kita ini namanya cocok logi. Di zaman dulu sudah ada. Ya, dalam buku saya itu saya tuliskan itu. Cocok loginya itu diantaranya kaitkan datangnya kiamat itu dengan huruf muqatta'ah. Tahu huruf muqatta'ah? Alif, lam, mim. Nah itu dikaitkan nanti jadinya berapa tahun. Ada dua orang yang meneliti berbeda. Yang satu pakai huruf muqatta'ah juga metodenya seperti itu. Yang satu datang belakangan juga. Ya, dia pakai metode yang sama juga. Namun prediksinya berbeda. Kan ini macam apa gitu kan, metodenya sudah sama. Namun akhirnya hasilnya berbeda. Dan ini dibantah oleh para ulama kayak begini. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zaman dulu juga sudah bantah kayak gini, yang cocok logi, yang prediksi kapan kiamat itu datang, sudah dibantah seperti Imam Ibnu Taimiyah sudah bantah kayak begitu. Muncul lagi belakangan kayak begini. Cocok logi sudah ada dari dulu. Saya sampai sebutkan cocok loginya lagi itu nanti. Nah, ini fitnah-fitnah nggak benar. Terus bagaimana sholat berjamaah dalam satu masjid ada dua jamaah atau dua imam? Ini paling mungkin terjadi kalau masjidnya masjid musafir, karena orang nggak tahu ini nanti dia sholat apa, ini sholat apa begitu. Namun kalau satu masjid seperti masjid ini ya nggak perlu ada dua jamaah seperti itu. Dan bagaimana apabila tanpa sengaja mengikuti sholat satu imam atau berjamaah? Baiknya kalau ada dua kayak begini dan sengaja cuma di masjid pemukiman kayak begini, baiknya dia ikut yang pertama atau dia tidak ikut dua-duanya. Nah kalau sudah selesai dia didirikan jamaah baru dengan jamaah yang baru pula.
Siapa, Ibnu Taimiyah berkata, siapa yang membiasakan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta setiap hari di antara salat sunnah fajar dan salat fajar sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Madarijus Salikin. Apakah hal tersebut ada dalilnya? Wallahu a'lam. Mungkin di asli istihad Ibnu Taimiyah atau dia punya dalil juga yang lainnya untuk ini, saya tidak mengetahuinya. Demikian yang kita kaji untuk kesempatan pagi ini. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Masih Mas Santri, mudah-mudahan Allah berikan taufik dalam ilmu dan amal, dan kita dimudahkan untuk thalabul ilmi, mempelajari agama dengan lebih mendalam, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.